Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa, di mana-mana duduk siapa al-muta'allim, orang yang ngaji, baina yadayil alimi, di depan gurunya, di depan ustadznya. Jawabnya idza fataha, maka membukakan siapa Allah lahu kepada al-muta'allim, membukakan 70 apanya baban pintunya, minar rahmati, dari rahmat. Wala yaqumu, dan tidak berdiri siapa huwa al-muta'allim min indihi, dari tempat ngajinya al-alim, illa, kecuali kayauma waladat, seperti hari dilahirkan, hari melahirkan kepada muta'allim siapa ummuhu, ibunya muta'allim. Wa'ata, dan menganugerahkan kepada al-muta'allim siapa Allah bikulli harfin, dengan setiap huruf, memberikan ibadatan akan ibadah, ibadata sanatin, ibadah 1 tahun. Wabana, dan membangunkan siapa Allah lahu kepada al-muta'allim bikulli harfin, dengan setiap huruf, mi'ata madinatin, 100 kota. Kullu madinatin, adapun setiap kota itu mislu dunia, persis besarnya seperti dunia, asyra marratin, dilipatkan 10 kali. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan orang yang ngaji. Pada saat seorang yang ngaji al-muta'allim, dia itu ngaji di depan ustadznya, duduk ngaji di depan ustadznya, maka pada saat duduk tersebut itu fatahallahu lahu 70 baban minar rahmah, Allah membukakan kepada dia 70 pintu rahmat. Jadi orang yang sedang ngaji itu dibukakan 70 pintu rahmat pada saat duduk di depan ustadznya. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa yang didapatkan oleh orang yang mau ngaji. Karena begitu besarnya anugerah Allah diberikan kepada orang yang mau ngaji, sehingga kadang-kadang orang itu nggak mau diberikan anugerah tersebut, gitu kan. Jadi apa kata ngaji eta? Ngaji eta teh apa? Padahal orang yang ngaji dengan duduknya saja di depan ustadznya itu dibukakan 70 pintu rahmat. Wala yaqumu min indihi illa kayauma waladhu ummuh. Dan pada saat selesai ngaji terus pulang, dosanya itu hilang seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Kalau kita ingin dihampura dosa ngaku Allah subhanahu wa ta'ala, maus istighfar unggal poe 1000 wihan 1000 balik, kan capek leres deh. Maka ada satu jalan tol di saat kita itu ingin mengurangi, ingin menghapus dosa perdosaan kita, yaitu dengan ngaji. Selesai ngaji, pulang itu bagaikan seorang bayi yang dilahirkan dari ibunya, belum punya dosa. Jadi semakin hari kalau kita tiap hari itu ngaji, maka Masya Allah luar biasa. Itu merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atahu Allah bikulli harfin ibadata sanatin. Terus kemudian Allah menganugerahkan dari setiap huruf yang kita baca, dari setiap huruf yang kita dengar. Dari tadi kan huruf itu kan banyak banget ya kan. Setiap huruf yang kita dengar, setiap huruf yang kita baca itu
Allah kasihkan kita ganjaran ibadah tasanatin, seperti orang ibadah setahun dah. Padahal nggak ada orang yang mampu ibadah setahun, betul tidak? Sholat 1 jam saja udah kumaha rasana, sing sireun sagala rupa karasa. Apalagi ibadah 1 tahun. Dan itu diberikan kepada orang yang ngajinya 1 huruf. Padahal nggak mungkin kita ngaji 1 huruf, pasti banyak huruf gitu kan. Wa bana lahu bi kulli harfin mi'ata madinatin. Kemudian Allah membangunkan, mendirikan untuk kita jaga di akhirat di sawarga itu dari setiap huruf 100 kota. Itu kan 100 kota. Kullu madinatin mislu dunya 10 maratin. Setiap kota itu legana, luasnya itu bagaikan alam dunia ini dikalikan 10 gitu kan. Artinya apa? Dari hadis ini ada 3 poin yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mau ngaji. Pertama adalah diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga mendapatkan jaminan masuk surga. Padahal ketiga-tiganya itu menjadi tujuan kita hidup di alam dunia ini. Untuk apa hidup kalau kita nggak mendapatkan rahmat Allah? Untuk apa kita hidup kalau tidak mendapatkan maghfirah dari Allah? Cilaka teman kalau kita meninggal dimasukkan ke neraka kan gitu kan. Hidup yang dituju oleh setiap orang, impian dan cita-cita setiap orang adalah di dunia mendapatkan rahmat dan maghfirah, di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semua didapatkan yaitu dengan ngaji. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, pagaweanana ngaji gitu kan. Jadi ulah pasalia. Doa na Rabbana atina fid dunya hasanah, ari taradaek ngaji. Doa ngadoa, ari tidak ada aksi, tidak ada implementasi. Berani kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, maka kita harus berani melangkahkan kaki kita untuk menghadiri tempat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah syair dikatakan, ta'allam idza ma kunta lasta bi'alimin, famal ilmu illa 'inda ahli ta'allum. Ta'allam fa innal ilma azyanu lil fata minal hullatil hasna'i 'inda takallum. Ta'allam, ngajilah kamu, ngaji. Idza ma kunta lasta bi'alimin, kalau kamu itu bukan orang yang alim. Kadang-kadang kan ada orang bilang saya mah teu bisa ngaji, saya mah teu bisa ngawuru, ya kan? Saya mah nggak bisa baca kitab, saya mah nggak bisa baca Al-Quran. Kalau kita menyadari bahwa kita itu banyak nggak bisanya, maka kita disuruh ta'allam, ngaji. Sudah semua nggak bisa, tos teh sadayana teu bisa, ari ngaji alim bade kukumahaan kan gitu kan. Jadi jangan cuma sekedar amis lambai gitu kan. Artinya adalah kita seperti orang yang andap asor bilang saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa baca Al-Quran, tapi kita nggak mau ngaji misalkan, maka itu dikatakan orang yang tidak baik. Karena apa? Kalau kita menyadari kita itu tidak bisa ngawuru, maka kita disuruh
ngaji. Ta'allam idza ma kunta lasta bi'alim. Famal ilmu illa 'inda ahli ta'allum. Ilmu itu adanya di orang yang ngaji. Setidak-bisanya orang yang masih mau ngaji, maka oleh Allah masih dikasih ilmu. Menurut syair ini, famal ilmu illa 'inda ahli ta'allum. Ilmu diberikan anugerah, ilmu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mau ngaji. Jadi kita itu jangan minder karena kita itu telat. Ya kan? Da abi mah di piwara kapal teh telat teh hafal-hafal misalnya. Jangan minder. Saya mah belum bisa baca anu, jangan minder. Karena saya menyadari ketidakbisaan saya, makanya saya mau ngaji. Dengan ngaji maka Allah memberikan ilmu kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata siapa Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Man adapun siapa saja orangnya arada yang menginginkan siapa huwa man al-akhirata akan akhirat. Jawabnya man fa'alihi maka wajib bagi man bil ilmi dengan ilmu. Waman dan adapun siapa saja orangnya arada yang menginginkan siapa huwa man ad-dunya akan dunia. Jawabnya man fa'alihi maka wajib kepada man bil ilmi dengan ilmu. Jadi seperti itu. Menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, kalau kita menginginkan dunia, maka kita harus punya ilmu. Begitupun dengan manakala kita menginginkan akhirat, maka kita pun harus punya ilmu. Ibadah kita harus diilmuan. Carana kumaha kalayan ngaji gitu. Kalayan ngaji. Ya gitu. Karena kalau nggak diilmuan itu ya salah itu kan. Misalkan kita itu punya cita-cita ingin buat kue bolu, ada yang keterang ilmu, nah antukna nu jadi teh sanes kue bolu ya kan, tapi bolu kukus kan gitu kan. Boro-boro ngadamel bolu, nyambel wae aya ilmuan, leres teh. Misalkan kita itu nyambel tanpa aya ilmuan, yang terjadi bukan rasa sambel itu kan, bukan rasa nanaunan. Boro-boro nyambel masak nasi pun ada ilmuan gitu kan. Ngalebetkeun beas na mejikom teh dicetrekeun paribasa, ditungguan satahun ge beasna moal jadi nasi kan gitu kan. Hayeul we ditungguan saminggu teh beas keneh ari heuk mejikomna can dicetrekeun. Itu hal sepele itu kan, hal dunia. Ingin punya nasi dari beas, kami jikomkeun kudu dicetrekeun. Kudu dicetrekeun mana kan orang kudu terang eta kan ilmu bener teh. Ulah salah pencet bukannya asak kalahkah itu asak. Kan gitu kan, kalau betkeun beas na mejikom ada can dicolokkeun ka listrik. Ditungguan depika lebaran haji ge mal mungkin asak eta kan gitu. Jadi sadayana kudu diilmuan. Gitu kan. Itu dunia, perkara dunia itu. Apalagi perkara akhirat. Salat padu teu diilmuan, nya moal asak. Beres teh. Puasa padu teu diilmuan, moal asak. Asakna ibadah urang sadayana eta teh kumargi diilmuan. Terus yang namanya orang itu babari poho. Ya kan? Babari poho. Kenapa Allah nakdirkeun manusia babari poho? Sangkan daek ngaji. Jadi adanya ngaji itu biar kita itu tambal sulam. Ya tadi kageuykeun deui itu kan. Yang tadinya hilap dia emutan deui. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pas pada saat Kifayatul Atqiya berkata, fata'allaman lillahi ilman nafi'a
in kunta tatlubu mulka daraini i'talah. Kita disuruh ngaji ngaluruskeun niat ngaji kita yaitu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan yang lain. Dan ilmu yang kita inginkan adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak terobsesi dengan baranang nak dunia, tapi ilmu tersebut itu menghantarkan kita bagaimana caranya selamat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lawa asrafna fatub alayna taubah tafsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judamanna la bittisabi minna bil mustafa rasuli nahra bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wal ali wal ashabi idada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sanes kalian karepatan yang kegapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.